bahwa kesepakatan kita berbangsa dan berrepublik ini kan untuk melawan kemiskinan dan kebodohan. Dan juga ketika ada teman-teman, kawan-kawan kami yang alhamdulillah memang ada kasus, kami juga bisa bantu. Jadi memang teman-teman siapapun yang memang punya masalah, baik itu secara internal dengan keluarganya atau yang KDRT sekalipun, itu bisa kita untuk bantu. Pemilu 2019 dengan 2024 kan 2019 agak sedikit chaos lah kan, atau gesekannya agak berat lah. Jawa Baratku semakin jaya. Sampurasun. Rampes. Gitu Wah, dong. semangatnya membara sekali. Yes, ketemu lagi di Pro Bono Podcast untuk kebaikan masyarakat. masyarakat. Tapi justru kita kedatangan tamu juga kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat dari mana, Fir? Kita Dari spill dulu sedikit. Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia. Permahi untuk tingkat Jawa Barat ya ini ya. Ya, tingkat Jawa Siap. Barat. Oke. Maksud dan tujuannya apa? Kita nanti langsung saja kita perkenalkan dulu. Kira siapa saja narasumber yang hadir di siang ini? Oke, Silakan. teman pemilih sekalian, hari ini kita kehadiran dua narasumber. Yang pertama ada Akang Tri Haganta, atau nanti kita akan panggil Kang Aga sebagai Ketum Permahi Jawa Barat, dan juga Kak Denanda Mulyalinda yang nanti akan kita panggil Kananda sebagai Ketua Biro Penyuluhan dan Penerangan. Halo Kang, Oke. halo Teh. Halo, Kita. Kang Teteh. Saya panggil Kang Tri, Kang Aga, atau apa? Asli mana sih, Mas? Saya aslinya Medan. Oh, aslinya Medan. Wah, Abang ya biasanya kalau Medan. pantesan. Tapi tadi ini juga menyambut juga di Sampurasun Rampes Iya, juga ya. semangat khas Jawa Barat berarti Karena Kang. udah lama di Bandung kan. Sudah lama di Bandung ya. Iya, sudah lama di Jadi sudah membandung lah ya. Insya Allah. Oke, saya panggil Kang Aga. Mangga Kang. Kang Aga ya, Ketum Permahi Jawa Barat. Kemudian yang satu lagi tadi Denanda Mulyalinda. Lingga ya. Lingga. Oh, Mulyalinda. Oh, itu salah tuh. Mohon maaf teman-teman, yang benar adalah Denanda Mulyalinga. Lingga ya. Marga juga itu. Oh, marga juga ya. Asli mana? Sebenarnya kalau ayah Palembang, Ayah ibu Palembang. Semarang, tapi lahir di Sumedang. Sumedang. Kita sama Kak, orang Sumedang Sama, Teh. ya. Oh, Cuma masya saya lahir di Bandung. Oh, iya. Punya perusahaan travel apa gimana ini? Akap ya. Antar kota, antar provinsi. Betul. Tapi itulah Indonesia, benar nggak? Betul, iya. Dan lebih khusus lagi inilah Jawa Barat yang Siap. semua pendatang punya hak untuk bisa hidup dimanapun ya, warga negara Betul. Indonesia. Saya panggil Mbak Kak Nanda ya. Boleh. Kak Nanda, Kabiro, Ketua Biro ya, Ketua Biro Penyuluhan Penerangan dari Permahi. Iya. Betul. Oke, sebelum mengutarakan maksud dan tujuan kunjungannya ke kantor KPU Provinsi Jawa Barat, ya kita ingin tahu dulu ya, Fir ya. Iya. Kita profiling dulu, ini Permahi ini apa nih? Singkatan dari apa dan apa saja yang dilakukan oleh Permahi? Boleh. Tum, Siapa yang mau jawab? ketumnya Pak dulu. Ketumnya? Oh, Oke, Wah, Pak Ketumnya. Pak Nah, Ketum. mungkin dari saya sedikit nanti menerangkan kan Kang. Ya, Kalau ya. Permahi itu kepanjangannya nanti Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Mahasiswa hukum, oke. Mahasiswa Indonesia. Jadi Permahi itu bicara lebih ke subjek individu mahasiswa yang kuliahnya di Fakultas Hukum begitu. Ya. Nah, tingkatan kita ada pada tingkatan kota, tingkatan provinsi, dan tingkatan juga nasional. Kalau di nasional itu disebut dengan DPN, Dewan Perwakilan Nasional. Kalau kita itu pada tingkatan provinsi disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah, pada tingkatan kota disebut dengan Dewan Perwakilan Cabang. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau untuk di Jawa Barat sendiri kurang lebih kita ada 15 cabang. 15 cabang. 15 cabang Oke, di Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi ada kepengurusan di tingkat Jawa Barat dan juga tingkat pusat juga nasional Tingkat gitu. pusat, iya, Betul. Ada ya. tingkat pusat dan juga pada tingkatan kota. Oh, kota Oh, kabupaten kota juga ya. ada. Jadi Kokap, kota kabupaten, Oke. provinsi, dan nasional. Oh, Kan. cukup besar ya. Dari tahun berapa sih Permahi ini? Pertama kali Permahi itu didirikan tahun 1982 kan. Oke. Gitu, Oke, untuk sudah ketua. lama sekali ya Kang. Iya, gitu. Semangatnya apa nih Permahi ini? Visinya. Visi kita Ini dalam bukan kampanye ya, bukan. Ya, namanya Tapi teman-teman. jadi visi misi. Tapi kita ingin tahu ini semangatnya lebih kemana gitu Permahi. kalau secara konstitusi kita kan sebenarnya kan dalam konteks definisi hukumnya kan kita bicara bagaimana penyertaan kebermanfaatan keadilan sebenarnya Kang. Nah, Oh, oke. jadi bicara hukum sebenarnya bagaimana kami juga dari organisasi mahasiswa hukum itu mengawasi apa-apa saja yang menjadi kebijakan birokrasi atau pemerintahan sesuai tidak dengan perundang-undangan yang ada, termasuk bertentangan tidak dengan undang-undang dasar yang ada. Oke. Gitu. Karena kan juga Ya, ya. yang harus perlu kita pahami bersama bahwa kesepakatan kita berbangsa dan berrepublik ini kan
untuk melawan kemiskinan dan kebodohan. Nah, Nah, maka dari itu menurut kami segala sesuatu aturan hukum harusnya sebenarnya muaranya kepada memberantas kemiskinan dan kebodohan, tidak hanya menguntungkan pada kaum-kaum tingkatan elit saja gitu. Nah, makanya kalau organisasi kami ini kan tidak pada konteks corak yang politik, tapi coraknya pada konteks keprofesian hukum. Nah, jadi banyak juga di program-program kami itu pelatihan-pelatihan keprofesian hukum gitu kan, kayak Oke. pendidikan Oke. profesi Iya. advokat, kenotariatan dan lain sebagainya. Baik. Kira-kira begitulah kalau Ya, secara kurang umum. lebih Nah, segitu itu ya. kalau Iya. misalnya izin menyampaikan ya, Ya. Kang Teh. Kalau misalnya disampaikan dari tadi Tum Aga, memang pun sama. Tapi kalau dari kami pun sebenarnya mahasiswa hukum ataupun sekelas akademisi itu pasti tahu Permahi ya karena semua yang berhubungan dengan hukum itu ada di kami. Memang profesi. Untuk hal-hal yang memang riskan, contohnya misalnya bikin ada legal drafting, legal opinion, kita Ya. juga ada salah satu untuk teknis kelasnya. Dan juga ketika ada teman-teman, kawan-kawan kami yang alhamdulillah memang ada kasus, kami juga bisa bantu. Sama dengan podcastnya Pro bono. pro bono. Oh, Kayak oke. kemarin misalnya kasus Ya, yang nggak ya, ada ya. yang private secara publik secara enggak gitu. Kita masuk ke pidana ataupun perdata. Memang dia nggak bisa nih, Teh kalau untuk kuasa hukum berapa ya bayar segala macam. Siapa namanya nggak usah tahu mahasiswa atau universitas mana langsung ke kita. Karena alhamdulillah kita juga ada kawan yang sudah PKPA yang dari advokat. Jadi kita bantu. Jadi memang teman-teman siapapun yang memang punya masalah, baik itu secara internal dengan keluarganya atau yang KDRT sekalipun, Ya. itu bisa kita untuk bantu seperti itu. Oh, Berarti oke. menyediakan layanan bantuan Betul, hukum. ada LBH-nya juga. Itu untuk semua kalangan masyarakat atau misalnya hanya untuk orang-orang tertentu yang memang terhimpun dalam Permahi ini? Semuanya. Biasanya Kalau kalau masyarakat. mereka memang nggak bisa untuk bayar ataupun misalnya ke kuasa hukum yang udah tahu nih lumayan fee-nya berapa, kita tidak untuk merange seikhlasnya. Pun misalnya air minum pun ya kita mah terima gitu deh. Oh, gitu. Mulia Seperti sekali, itu. Masya Allah. Oke, Oke. siapin air minum. Itu sebuah sindiran ya? karena ini Sindiran bekerja karena tidak tidak ada menyediakan air minum. Aduh. Ampun ya, mohon Oke. maaf ya Bapak Ibu ya. Aduh. Sudah tadi. Oh, Oke. sudah ya tapi. Oke, dan ini konteksnya kunjungan beliau-beliau ini, Fir. Kita Ya. perlu korek. Kita nih. perlu tahu apa tujuan kakak-kakak sekalian ke KPU Provinsi Jawa Barat yang mungkin secara ruang lingkup besarnya KPU kan politis sekali ya lingkungannya. Tujuan Akang Teteh sekalian? Ya, tadi pun ada maksud kedatangan kami, alhamdulillah tadi diterima baik oleh Ketua KPU Jawa Barat, bareng juga dengan Sekretaris KPU Jawa Barat, diterima untuk beraudiensi dan silaturahmi gitu kan. Karena kami juga sudah mengajukan surat secara resmi tertulis sebenarnya untuk audiensinya. Ya, adapun maksud kedatangan kami sebenarnya kan kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemilihan umum sebagaimana yang teratur dalam asas luber jurdil, ya bagi kami kan kami sebagai masyarakat dan menjadi juga sebagai lembaga hukum secara tidak langsung karena tergabung dalam Permahi. Jadi salah satu kedatangan kami sebenarnya bagaimana membangun kolaborasi dan sinergitas dengan KPU Jawa Barat. Oke. Baik itu dalam konteks sosialisasi program untuk penyadaran baik ke masyarakat dan mahasiswa, dalam mereka juga ke pemilih pemula, termasuk juga pada konteks bagaimana pengawasan pemilu, karena juga di Permahi itu kami mempunyai bidang namanya LKPPH. Apa tuh? LKPPH itu adalah lembaga pengawasan kebijakan publik. Pengawasan Ya, kebijakan Iya, publik. kebijakan publik maupun juga pengawasan hukum. Betul. Gitu LKPPH. Jadi makanya adapun kami di sini dalam konteks juga mengawasi apakah dalam tata kelola pelaksanaan KPU-nya sudah berjalan tidak Ya, dengan aturan ya. yang ada. Jadi kalau gitu. misalnya ada yang maladministrasi, biasanya KPPH ini yang langsung ke situ kan. Oke. Kalau apapun itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pelaporan segala macam, kita lihat dulu audiensi kita sudah diterima atau belum. Kalau sudah diterima dan tidak ada tanggapan, ya biasanya kita langsung melakukan salah satu prosedural yang ya kita masuk ke PT UN atau mungkin ke pengadilan gitu. Jadi kita memang rundown juga langsung ke masyarakat, ke mahasiswa. Tapi kalau memang instansi tersebut tidak mau untuk berkolaboratif dan tidak terbuka secara transparan, kita biasanya langsung untuk eksekusi kayak gitu. Wah, eksekusinya biasanya berupa apa itu? Gimana tuh? Ya, eksekusi itu sebenarnya kan dalam tataran mahasiswa bisa dua hal, Kang. Apakah gerakan lapangan jalanan seperti aksi atau demonstrasi, ataupun kedua pada konteks litigasi, gugatan hukum. Gitu. Misalnya kita buat laporan katakanlah ke Bawaslu ataupun sampai dengan ke MK dan lain, ataupun PT UN sebenarnya. Tergantung dengan subjek hukum persoalannya apa yang terjadi. Kasusnya gitu. apa ya? Tapi yang perlu dipahami sebenarnya ketika audiensi tadi itu
kedatangan kami itu dalam rangka membangun hubungan mitra strategis dan juga mitra kritis. Ya, Jadi ya, betul. dalam hal ini kan kita harapannya bahwa pemilu itu menjadi salah satu ajang pesta demokrasi membangun republik, bukan menjadi ajang disintegritas bangsa. Oke. Nah, makanya Ya, kalau ya. kita melihat bedanya mungkin pemilu 2019 dengan 2024 kan 2019 agak sedikit chaos lah Kang, atau gesekannya agak berat lah, Ada termasuk juga disebut isu politik ras. identitas terjadi di Iya, situ. identitas, ras, agama. Kotak-kotakan Betul. terjadi. Nah, ya, itu kan betul. membahayakan republik lah, sehingga kalau di 2024 ini kan agak cenderung lebih kondusif Ya, gitu. Nah, ya. harapan kita kan umur republik kita ini kan belum terlalu panjang juga, menuju juga dengan Indonesia emas lah di 2045. Jadi kan prospek persiapan itu tuh harus kita bangun sejak dari sekarang, khususnya juga kan kami golongan apa ya, Z. muda lah, Gen Z atau Gen Z, milenial ya. yang ke depan mungkin akan menjadi mengganti dari kelompok-kelompok elit yang ada di sekarang. Betul. Jadi Calon kita- pemimpin lah kayak Iya, gitu calon istilahnya. pemimpin. Jadi sehingga kita harus bangun kendaraan jalan politik bangsa ini menuju politik yang negarawan, Betul. kira-kira begitu. Ya. Sebetulnya gitu ya Teh, izin ya Kang. Silakan. Kan ada asas tuh kan dari kami tuh. Dari secara sederhananya equality before the law, semua itu sama di mata hukum. Pun Permahi hadir sama di hukum ini dalam ranah yang mana, dan alhamdulillah ketika berkolaborasi sinergitas dengan KPU Jabar, kita akan memberikan pemahaman khususnya kepada masyarakat, kawan kami yang akan memilih pemula. Ya. Itu hukum tuh yang harus ditegakkan tuh seperti apa, harus tahu nih nanti pilkada, pemilu gubernur atau sekelas ya wali kota pun misalnya yang lain, caranya tuh seperti apa. Nah, dan kami hadir gitu di sana. Nah, ini turut mengedukasi masyarakat Iya. juga, karena sebetulnya itu bagian dari hak masyarakat ya. Betul. Untuk menyampaikan selama proses pemilu ini apa yang mungkin saja dianggap janggal atau bisa memberikan laporan, jalurnya kemana begitu ya, bisa iya, Permai bisa memberikan semacam pendampingan juga kan Betul, untuk Kang. itu ya. betul. Dan karena Permahi ini merupakan organisasi yang partisipasinya aktif ya Kang, bukan hanya sebagai pengawasan tapi juga mengedukasi masyarakat yang justru pada saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh lembaga penyelenggara pemilu, karena jika kita membebankan kepada lembaga penyelenggara pemilu terkait edukasi, tentu masyarakat kan nggak akan bisa dijangkau semua, dan Iya. Permahi punya semangat yang bagus akan hal itu. Mungkin aku juga mau bertanya nih, harapan dari Permahi sendiri terkait pemilu khususnya pilkada di Jawa Barat ke depannya bagaimana, dan juga harapan untuk masyarakat bagaimana? Kalau harapan kami kan Kang Teh juga, saya misalnya mengutip salah satu penyair Jerman namanya Bertolt Brecht. Buta yang paling terparah itu kan buta politik sebenarnya. Wah, Karena iya ya. kita tidak memahami segala yang menjadi kebijakan sosial, politik, ekonomi itu tuh diputuskan pada putusan yang sifatnya politik terkait dengan makan minum kita, kendaraan kita, semua kebutuhan primer, sekunder, tersier kita itu diputuskan melalui kebijakan politik. Kebijakan politik. Jadi kalau masyarakat ini pada akhirnya banyak yang golput, menganggap bahwa politik ini adalah barang yang kotor atau haram, itu ada sebuah kekeliruan berpikir sebenarnya, fallacy of logic, bahwa dia tidak memahami bahwa politik ini adalah sarana prasarana untuk merealisasikan bagaimana kehidupan yang lebih layak terhadap kita. Makanya dalam konteks katakanlah kita menuju pemilihan kepala daerah tingkatan Jawa Barat dan kota sekarang ini, kita harapan tuh bahwa para mahasiswa ataupun masyarakat melihat memilih pemimpin itu, katakanlah kalau merujuk dalam syariat Islam, syarat-syarat kepemimpinan, sidik, tablik, amanah, dan fatonah gitu. Jadi kita memilih pemimpin itu berdasarkan syarat-syarat syariat gitu, ataupun mungkin dalam syarat-syarat kepemimpinan yang lainnya lah di luar katakanlah dari agama Islam. Jadi sehingga representasi pemimpin yang ada di Jawa Barat ataupun di kota kabupaten yang ada itu adalah hasil dari pilihan kita yang merujuk kepada syariat Islam, sehingga insya Allah mungkin pemimpinnya itu menjalankan sesuai dengan amanah. Jangan sampai kan kalau kita melihat perkataan Ibnu Sina bahwa memberikan sebuah jabatan kepada orang yang lalim akan menciptakan kekacauan begitu. Maka kita ini kan sebagai pemilih nih punya tugas nih sama-sama melakukan pengawasan tersebut. Maka dari itu kita masyarakat seharusnya berbondong-bondong ke TPS untuk memilih sesuai dengan pemimpin yang merujuk mendekati syarat-syarat Islam. Karena kalau kita bilang berkompeten atau enggak gitu ya, karena kan orang yang bukan ahlinya ya tunggulah kehancuran. Mengerikan sekali. Kehancuran, betul. Tapi ya kita juga jangan juga jadinya utopia, karena nggak ada pemimpin yang sempurna 100%. Kalau yang sempurna pasti nabi. Mencari nabi di zaman sekarang kan nggak mungkin ada. Tapi kita mencari pemimpin yang mendekati kenabian lah, kira-kira begitu. Ini semangatnya atau harapan yang begitu ideal, begitu mulia kalau menurut saya.
Tapi catatan penting yang terjadi belakangan ini tidak bisa dipungkiri ya. Betul. Peringatan darurat Garuda Biru Oh iya Kang. nyebar. Mm-mm. Itu juga berkaitan dengan hukum, Betul. berkaitan dengan undang-undang Ya. gitu ya. Ya putusan MK ya. kemarin. Berkaitan juga dengan Gen Z, Betul. teman-teman mahasiswa kemarin berunjuk rasa dan Mm-mm. itu saya yakin spontanitas gitu ya, karena dari kalangan selebriti juga hadir Iya gitu. Kang. Seperti komika. Ketika konteksnya kita dihadapkan pada yang mendatang ini di November tanggal 27 Siap. 2024 pilkada. Uh, seberapa pengaruh yang belakangan terjadi terhadap tadi untuk tetap berpolitik menggunakan hak pilihnya, Oke. terutama bagi para Gen Z. Oke, kalau Gitu ya. dari Nanda izin Nanda, jawab silakan. ya, Kang. Sebenarnya seberapa berpengaruh, impact atau dasarnya sebenarnya muaranya dari kami ya, dari kita. Kalau kami memang punya peran-peran fungsinya masing-masing, itu kami coba untuk maksimalkan. Alhamdulillah KPU Jabar misalnya sekarang untuk melakukan pemberkasan segala macam itu kan sudah sesuai. Ranahnya kami kan sekarang nih masih dalam tahapan mahasiswa. Berarti tugas kami memaksimalkan bagaimana caranya kawan-kawan yang memilih itu untuk tahu apa yang harus dia pilih dan apa yang tidak boleh dia pilih. Tapi bukan untuk mendoktrin bahwa harus pilih A atau pilih B, tidak. Tapi dengan pemahaman, dengan keselarasan ataupun praktek yang sudah sesuai, itu bagus. Artinya apa? Setiap instansi ataupun setiap kolaborasi itu kan memang sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi jangan sampai melebihi, jangan sampai mengurangkan. Tugas kami dari Permai Jabar ya memang untuk memberikan satu sinergitas kepada kawan-kawan kami yang di Gen Z. Pun juga nanti dari KPU. Jadi bukan dari Gen Z, mungkin dari yang tuanya, yang alpha atau misalnya golongan-golongan yang lain. Itu kan ada peran-perannya tersendiri. Jadi kalau misalnya memang kami hanya memang mampu untuk menyadarkan kawan-kawan muda, yang tuanya mungkin kadang ngerasa apa sih anak muda masih kecil udah ngasih tahu, ya berarti kan ranah-ranah yang lain yang harus berkontribusi gitu. Karena memang kami itu sangat potensial untuk di mahasiswa, fakultas hukum, ekonomi segala macam, tidak ada salahnya untuk berkolaboratif dan memberikan ilmu secara edukasi. Kalau mereka tidak mau, ya berarti kan nanti mereka akan ada kemungkinan money politika ataupun gelap, ujung-ujungnya apa? Nanti jadi golput, itu kan saya. Ya, betul Gitu sekali. sih. Antusias Gen Z itu terhadap politik dari kacamata teman-teman Permai seperti apa sih sekarang ini? Apatiskah atau masih ada harapan juga melirik dengan keinginan yang sifatnya genuine lah gitu ya, karena memang dari hati gitu, keinginan memang ingin tahu dunia politik, atau hanya sekilas-sekilas saja sih kalau dari Permai mengamati? Menarik sih. Kalau Karena dari ini kan gempuran sosmed ini jangan cuman hanya dari sosmed aja kan mereka belajar berpolitik itu gitu ya. Gejolak yang kemarin terjadi mungkin karena tadi gara-gara saya positif negatifnya mungkin ada ya, tapi jangan-jangan pengaruh itu ya cukup sehingga menelannya cuma setengah-setengah lah gitu loh. Iya, kayak kalau kita melihat kelompok anak muda sekarang katakanlah Gen Z, itu kan kalau dalam pandangan kami sebenarnya di zaman yang digitalisasi sekarang dan juga ini kan disebut dengan zaman postmodernisme, bahwa standarisasi ukur dalam pemilihan itu tidak berdasarkan sebab musabab, kausalitasnya tidak merujuk kepada landasan yang lebih baku atau yang jelas sebenarnya, sehingga terkadang hanya mereka melihat tampilan permukaan atau physically saja. Agak maju sedikit Mas. Tampilan permukaan atau physically saja, jadi sehingga tidak masuk kepada ranah-ranah yang sifatnya fundamental begitu. Tapi ya kita juga tidak bisa menuntut banyak juga sebenarnya pada Gen Z, karena memang dalam kedalaman berpikirnya kan juga berbeda gitu kan. Jadi mungkin mereka hanya melihat tampilan luar. Makanya kan kalau kita melihat banyak nih sekarang tampilan untuk poster kampanye itu dengan dibuat kayak contoh kayak anak-anak. Terus campaign kayak contohnya mirip kemarin kampanye gemoy gitu. Nah, itu gitu mungkin ya. pada konteks yang muda itu lebih menarik. Kalau berisi sih ya nggak apa-apa juga kali ya. Kemasannya gitu ya. Betul. Tapi kalau udah begitu tapi tidak ada isinya kan sayang ya, benar nggak? Itu Betul. kan. Hanya cover doang gitu ya, Betul. hanya ngejar tren aja kan Betul. sayang Iya, juga, benar betul. nggak? Justru Betul. gini ya Kang, Nah. kami tuh sangat-sangat mengkhawatirkan ada penyampaian seperti ini. Hidup tuh sekarang predasi. Apa tuh predasi saya tanya? Peristiwa makan dan dimakan. Wow. Loh, kok bisa seperti itu? Ya karena kalau mereka tidak makan, ya mereka akan dimakan oleh orang. Sekarang kan kenyataannya, anak-anak ini gampang untuk terdoktrin, gampang untuk ngasih tahu bahwa ini A, ini B. Kenyataannya secara di lapangan, secara dasar dan dasar ini itu nggak sesuai. Artinya apa? Perlu memang
antara dari instansi pemerintahan swadaya dengan kami ataupun ormas dan yang lain-lain, kita memberikan satu pemahaman yang memang aksinya itu bukannya sekedar edukasi, Ya, tapi ya, penerapannya itu secara nyata, Hmm. agar kawan-kawan tuh tahu, oh ternyata ini nggak sesuai, Hmm. ini benar. Tanpa kami menjelaskan benar atau tidak, itu kan pembenarannya kan nanti ada di akal. Ya, Mereka ya, bisa betul. mengetahui, oh ternyata ini seperti ini seperti itu gitu. Yang tadi disampaikan postmodernisme, muara tujuannya kan sebenarnya kalau kita sekarang berbasis untuk kepada hal-hal yang bersifat teknologi, mereka gampang untuk dibawa kemanapun. Nah, Harusnya ada. Betul. Cyber-cybernya Ya, ya. masuk. Sekarang posisinya kita, jangan sampai kita yang diperalat. Nah. Harusnya kita yang memperalat teknologi. Yes, gitu. setuju Betul banget. sekali. Jangan sampai kita didikte sama teknologi, tapi kita yang Betul, mendikte Kang. teknologi. Betul, ya. Oke, ini sebenarnya kalau bicara sama mahasiswa Wah. hukum tuh pasti kemana-mana dan nggak cukup sejam atau 2 jam nih, mesti Ini panjang. kayaknya berepisode-episode Oh, nih Kak. kayaknya. Oke, Kang. Tapi siapa tahu next time ya bisa berbagi lagi Iya, Kang. kegiatan Permahi di Perbono Podcast ini, karena semangatnya sama adalah untuk kebaikan masyarakat dan juga publik ya. Iya, begitu ya. Betul, dan kami pun ada podcastnya ya Kak, di Oh. Suara Hukum di DPC Permahi Oke, Jabar. ya. Itu alhamdulillah kalau misalnya memang bisa berkolaboratif, Ya, nanti bisa untuk dipinjam dulu tempatnya. Amin. Akhirnya ya. Kami akan ada di sini, Wani hadir di Biro. sini. Bu, gitu kan. Kami akan di sini Oke, gitu. oke. Tapi memang membahasnya bukannya Ya, tentang ya. kepemiluan, tapi Oke. apapun yang berkonsumtif untuk masyarakat. Baik, ya kontribusi. Baik, sayang sekali ya waktu kita terbatas. Siap. Next time semoga kita bisa kolaborasi lagi lebih lanjut juga. Jangan lupa untuk teman pemilih, Anda bisa simak bincang lengkapnya ya yang barangkali terlewat. Bisa di subscribe juga YouTube channel kami di Di KPU KPU Provinsi Jawa Jawa Barat. Barat ya. Yang pasti terima kasih. Kita bertemu lagi. Sampai jumpa.